Senja mulai merambat di langit kota Seoul, mewarnai cakrawala dengan semburat oranye yang hangat. Di sebuah rumah mewah di kawasan Gangnam, Hana, seorang wanita muda berusia 20-an dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, sibuk menyiapkan sarapan di dapur yang luas dan modern. Aroma roti panggang dan kopi yang baru diseduh mengisi udara, menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kecil menuruni tangga. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun muncul dengan rambut acak-acakan dan piyama bergambar robot. Matanya yang masih mengantuk langsung berbinar begitu melihat Hana. "Selamat pagi, Min Jun Ah," sapa Hana ceria, membungkuk untuk menyambut pelukan hangat si kecil. "Apa kamu sudah siap untuk sarapan?" Min Jun mengangguk antusias, membiarkan Hana mengangkatnya ke kursi tinggi di meja makan. Dengan telaten, Hana menyuapkan potongan roti dan buah ke mulut Min Jun, sesekali mengelap remah-remah yang menempel di pipi cabinya. Seo Jun, ayah Min Jun dan pemilik rumah ini, muncul tak lama kemudian. Pria berusia 30-an itu terlihat gagah dalam setelan jas hitam yang rapi, khas seorang CEO perusahaan besar. Langkahnya yang tegas sedikit melambat ketika melihat pemandangan hangat di hadapannya. "Selamat pagi, Tuan Seo Jun," sapa Hana sopan, sedikit menundukkan kepala. "Sarapan Anda sudah saya siapkan." Seo Jun hanya mengangguk singkat, duduk di kursinya dan mulai menyantap sarapan dalam diam. Matanya sesekali melirik interaksi Hana dan Min Jun yang penuh tawa dan kehangatan. Ada sesuatu yang berdesir dalam hatinya. Namun ia segera mengenyahkan perasaan itu. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, suasana di rumah mewah itu mulai berubah. Kecanggungan yang semula menyelimuti interaksi Hana dan Seo Jun perlahan mencair. Seo Jun yang biasanya dingin dan tertutup, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Suatu sore, Seo Jun pulang lebih awal dari kantor. Ia menemukan Hana dan Min Jun sedang asyik membaca buku cerita di ruang keluarga. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. "Apa?" seru Min Jun gembira. "Ayo bergabung dengan kami." Seo Jun ragu sejenak, namun melihat senyum hangat Hana dan tatapan penuh harap Min Jun, ia akhirnya duduk di samping mereka. Untuk pertama kalinya sejak lama, tawa renyah Seo Jun memenuhi ruangan itu. Sejak saat itu, momen-momen kecil namun bermakna mulai tercipta. Makan malam bersama yang dulu hanya diisi keheningan, kini diwarnai obrolan ringan dan candaan. Seo Jun mulai meluangkan waktu untuk membacakan dongeng sebelum Min Jun tidur, dengan Hana yang ikut mendengarkan di sisi tempat tidur. Benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati keduanya. Tatapan mata yang bertemu lebih lama dari biasanya, sentuhan tangan yang tidak sengaja namun menggetarkan, dan debaran jantung yang sulit dijelaskan. Namun baik Hana maupun Seo Jun masih belum sepenuhnya menyadari perubahan ini. Suatu hari, ketika sedang membereskan kamar Min Jun, Seo Jun tanpa sengaja menemukan sebuah album foto lama di lemari Hana. Rasa penasaran membuatnya membuka album itu. Matanya terpaku pada sebuah foto di mana Hana terlihat bahagia bersama seorang pria yang tidak dikenalnya. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benak Seo Jun. Siapa pria itu? Mengapa Hana menyimpan fotonya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan Hana selama ini? Rasa curiga mulai menggerogoti hati Seo Jun. Ia merasa ada bagian dari kehidupan Hana yang tidak diketahuinya. Pria dalam foto itu, dengan senyum yang begitu akrab dengan Hana, membuat Seo Jun gelisah. Malam itu, ketika Min Jun sudah tertidur, Seo Jun memanggil Hana ke ruang kerjanya dengan tangan gemetar. Ia menunjukkan foto yang ditemukannya. "Bisa kau jelaskan ini?" tanya Seo Jun. Suaranya terdengar dingin. Hana terkejut melihat foto itu. Wajahnya memucat, dan untuk sesaat ia tidak bisa berkata-kata. Seo Jun mengartikan reaksi ini sebagai konfirmasi atas kecurigaannya. "Maafkan saya, Tuan Seo Jun." Hana akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Dia adalah bagian dari masa lalu saya." Seo Jun merasa dadanya sesak. Kekecewaan dan rasa sakit hati bercampur menjadi satu. Tanpa memberi kesempatan Hana untuk menjelaskan lebih lanjut, ia meminta Hana untuk meninggalkan ruangan. Sejak malam itu, Seo Jun kembali menarik diri. Ia menghindari interaksi dengan Hana. Bahkan saat bersama Min Jun, suasana hangat yang baru saja tercipta kembali berubah menjadi dingin dan kaku. Hana merasa terpukul, bukan hanya karena masa lalunya yang kembali terusik, tapi juga karena hubungan yang baru saja mulai terjalin dengan Seo Jun kini hancur begitu saja. Ia ingin menjelaskan, tapi Seo Jun selalu menghindar. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Hana tetap menjalankan tugasnya merawat Min Jun dengan sepenuh hati. Namun senyumnya tidak lagi secerah dulu. Seo Jun semakin sering pulang larut malam, menghindari pertemuan dengan Hana. Namun,
Waktu memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Suatu malam, ketika Seo-jun sedang bekerja di ruang kerjanya, ia tidak sengaja mendengar percakapan Hana di telepon. Iya, Eoni, aku baik-baik saja. Suara Hana terdengar lirih. Aku tahu ini berat, tapi aku harus kuat demi Minjun dan juga demi diriku sendiri. Seo-jun terdiam, mendengarkan dengan seksama. Aku tidak menyesal telah meninggalkan Jin Hyuk. Lanjut Hana, dia memang menyakitiku. Tapi berkat itu aku bisa bertemu dengan Minjun dan Tuan Seo-jun. Mereka adalah kebahagiaan baruku. Mendengar ini, Seo-jun merasa seperti ditampar kenyataan. Selama ini, prasangkanya telah membutakan mata hatinya. Hana tidak pernah bermaksud menyembunyikan apapun. Masa lalunya memang menyakitkan. Tapi justru itulah yang membawanya ke kehidupan yang sekarang. Dengan perasaan bersalah yang membuncah, Seo-jun keluar dari ruang kerjanya. Ia menemukan Hana di balkon, memandang langit malam dengan mata berkaca-kaca. Hana sih, panggil Seo-jun lembut. Hana berbalik, terkejut melihat Seo-jun berdiri di sana. Tuan Seo-jun, maafkan aku, ucap Seo-jun tulus. Aku salah paham. Aku terlalu takut untuk percaya, terlalu egois untuk melihat kebenaran. Air mata Hana mulai mengalir. Tidak apa-apa, Tuan, saya mengerti. Seo-jun melangkah mendekat, menggenggam tangan Hana dengan lembut. Tidak. Ini tidak benar, aku telah menyakitimu. Padahal kaulah yang selama ini memberikan kehangatan dalam hidupku dan Minjun. Hana menatap Seo-jun, matanya penuh harap. Tuan Seo-jun, panggil aku Seo-jun saja, pinta Seo-jun. Tersenyum lembut. Hana ya, maukah kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk memulai lembaran baru bersama? Tangis Hana pecah, namun kali ini adalah tangis bahagia. Ia mengangguk, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan hangat Seo-jun. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Seo-jun dan Hana belajar untuk saling terbuka, saling menerima dengan segala kekurangan dan masa lalu masing-masing. Cinta yang tumbuh di antara mereka kini didasari oleh kepercayaan dan pengertian yang mendalam. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Rumah besar itu kini benar-benar terasa seperti rumah, dipenuhi tawa dan kehangatan. Minjun, yang awalnya bingung dengan perubahan ini, kini semakin ceria melihat kedua orang yang paling disayanginya bersatu. Suatu sore di musim semi, Seo-jun mengajak Hana dan Minjun untuk piknik di taman kota. Udara yang sejuk dan pemandangan bunga-bunga yang bermekaran menciptakan suasana yang sempurna. Seo-jun menggenggam tangan Hana, sementara Minjun berlarian di depan mereka, mengejar kupu-kupu dengan tawa riang. Mereka berjalan beriringan, menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun begitu berharga. Hana ya, panggil Seo-jun lembut. Ya, Hana menoleh, tersenyum manis. Terima kasih, ucap Seo-jun tulus. Terima kasih telah hadir dalam hidup kami, telah memberi warna dalam hari-hari kami. Hana merasa matanya kembali berkaca-kaca. Aku juga berterima kasih, Seo-jun kalian telah memberiku kesempatan untuk merasakan cinta dan keluarga yang sesungguhnya. Seo-jun menghentikan langkahnya, menatap Hana dengan penuh kasih. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Hana ya, maukah kau menjadi bagian resmi dari keluarga kecil kami, menjadi ibu Minjun dan istriku? Hana terkesiap, air mata bahagia mengalir di pipinya. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya, Seo-jun ya, aku mau. Seo-jun memasangkan cincin di jari Hana, lalu menariknya ke dalam pelukan hangat. Minjun yang melihat ini berlari menghampiri, ikut memeluk kedua orang tuanya. Sore itu, di bawah langit Seoul yang cerah, sebuah keluarga baru telah terbentuk. Bukan hanya karena ikatan darah, tapi karena cinta yang tulus, penerimaan yang utuh, dan janji untuk selalu bersama. Apapun yang terjadi, Hana, Seo-jun, dan Minjun berjalan pulang dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan. Tawa mereka menyatu dengan angin sore yang lembut, menjadi melodi indah yang menandai awal dari kisah cinta baru. Sebuah kisah yang tumbuh dari kejujuran, penerimaan, dan cinta yang sesungguhnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, namun cahaya cinta di hati mereka justru semakin bersinar terang. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari petualangan baru sebagai sebuah keluarga yang utuh. Dan mereka tahu, bersama-sama, mereka akan mampu menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.